Tujuan aku masuk KMR itu yaitu teman sama dapet cewek Hindu. Om Swastiastu. Hai sahabat Cepot, kembali lagi bersama aku Lara dan partner aku. Hai, aku Mira. Kembali lagi nih di ruang dengar kesayangan kita. Dimana lagi kalau bukan Barudak Cepot. Gimana nih kabar sahabat podcast yang ada di rumah? Semoga kalian selalu menjalankan prokes dimanapun kalian berada ya. Iya nih, walaupun PPKM udah dilonggarin, kita harus tetap stay safe sama jaga terus jaraknya ya. Ya. Nah, buat teman-teman sahabat podcast yang ada di rumah yang kemarin nungguin mana nih episode selanjutnya dari Barudak Podcast. Nah, spesial kali ini kita lagi buat podcast yaitu yang spesial banget nih. Nah, tentunya kalian semua pada setia kan buat ngedengerin sobat podcast, ya kan? Ya betul banget nih. Terus juga Barudak Cepot ini udah masuk ke episode keempat nih Mir. Ya, betul Lar. Apa sih bedanya dari episode 1 sampai episode sekarang ini Mir? Nah, buat Barudak Cepot podcast kali ini yang pastinya setiap episodenya tuh kita bawa topik pembahasan yang beda-beda. Nah, dimana yang pertama waktu itu kita ngebahas tentang tentang tarot, terus juga ada tentang mental illness. Nah, untuk spesial podcast kali ini yaitu kita menghadirkan gestar nih. Ya, dan juga kita itu sekarang podcastnya mengadakan visualisasi dari kita sendiri. Ya, jadi beda banget ya sama podcast selanjutnya. Podcast kali ini itu kita bakalan nampilin gestar yang udah ditunggu-tunggu dan pastinya ikonik banget dari Jabar. Betul juga tuh. Nah, denger nih narasumber kita yang sekarang ini udah terkenal banget tuh se-KMHDI. Ya udah, tanpa lama lagi kita panggil aja yuk Lar ya. Ya, siapa lagi ya kalau kita tunggu-tunggu? Kak Iwek. Nah, udah bersama Kak Iwek nih di sini. Halo Kak Iwek. Halo Mira, Lara, Kak Iwek. Sampurasun. Kumaha damang teu? Alhamdulillah damang. Asung kare. Nah, jadi teman-teman, Kak Iwek ini adalah alumni dari PD KMRI Jawa Barat, sekaligus juga pernah menjabat sebagai Ketua KMRI Jawa Barat periode 2015 sampai 2017. Benar nggak? Betul. Benar nih guys. Ya. For information aja nih guys, jadi Kak Iwek ini waktu dulu jabat sebagai alumni KMRI Jawa Barat, dia tuh paling terkenal. Mungkin karena memancarkan sinar berbeda kali ya dari orang-orang di luar KMRI. Waktu kita lagi ada acara juga kan waktu itu ditanyain kan. Ya, kalau misalnya kita ada acara nasional nih, pasti kadar-kadar KMRI ada yang nanya, Kak Iweknya di mana Kak? Kak Iweknya kesini nggak? Betul nggak? Bener nggak? Nggak tahu sih ya. Orang kalau aku jalan-jalan aja sih dulu. Jalan-jalan. Aku boleh lepas Oh ya, silakan baju. Kak. Jangan dong ya. Iya. Ngomong-ngomong nih Kak Iwek sekarang lagi sibuk apa? Aku sekarang terima kasih sebelumnya ya atas undangan teman-teman PD KMRI Jawa Barat, atas undangan podcastnya. Pertama aku yang apresiasi. Kedua dengan segala kreativitas nih akhirnya launching nih podcast. Bagi aku ini suatu hal yang keren banget di Jawa Barat, khususnya di Perkayamadian nih. Kedua untuk tadi pertanyaan Lara ya, Mira kan? Lara Mira kan? Iya. Jadi sekarang ini aku memang lagi ngedevelop suatu perusahaan yang banget ya Lagi dirintis. sebenarnya udah running 7 tahun, cuman aku ya diperbantukan sebagai bagian lah dari dari jajaran BOD gitu ya, buat mewakili perusahaan biar tetap grow up dan sustain gitu sih. Mantep Pak. Sambil juga lagi buka usaha. Apa tuh kalau boleh tahu? Kopi kekinian tapi nggak mahal. Dengan Murah di rasa- kantong lah ya. Murah di kantong tapi nyaman di lambung. Gitu sih. Gitu. Nah, makasih juga Kak Iwek udah mau datang buat ngisi juga podcast kita kali ini. Special edition loh. Iya. Nah, ngomong-ngomong, seneng gak sih diundang di podcast Barudak Cepot? Wah seneng banget sih. Beneran? Beneran, karena memang dari tahun lalu tuh udah nunggu-nunggu ini sih, momen ini.
dari dulu tuh kayak kenapa ya pernah diundang gitu di podcast, ternyata kan belum ada podcastnya ya. Belum ada podcastnya, akhirnya pas ada podcast diundang gitu ya. Karena ini juga merupakan salah satu program kerja terbaru dari pengurus kami sih. Wih, keren banget. Iya sih. Salut. Podcast kali ini tuh kita bakal ngebahas nanti seputar KIWEK, gimana sih awal mulanya KIWEK bisa masuk ke KHMADI, khususnya dari mulai KIWEK, gimana PAB, mungkin prosesnya gimana sampai bisa jadi ketua. dan juga pengurus gitu, gimana sih kayak minatnya KIWEK supaya jatuh cinta jadi KHMADI. Ke cewek. Beda lagi. Kalau mau nanti dibahas. Siap, pulang kita kumpas tuntas Oke. tajam silatnya. Nah, KIWEK pemesan apa nih? Ya nih, aku haus pisan kebetulan dari tadi belum dapat minum ya. Iya nih. Boleh kita nggak sih juga- aku beli minum di sini? Boleh dong, Boleh. sambil kita ngecek Ya ngopi lah, lagi ya. kopi beris cocok kayaknya. Oh gitu. Ya, Makanannya mau nggak? Makanannya mah nanti aku mau beli di Pecel Lele. Oh gitu. Rakyat banget ya. Namanya Gila. awal tahun kan. Oh, Maaf ya, ngantuk, udah malam. Yaudah kalau gitu kita pesan minum aja. Yuk. Ayo. Nah, sambil nunggu kopinya datang, kita mau nanya-nanya nih Mir, bener gak? Ya, Ya harus nanya dong. kita nanya aja ya KIWEK. Harus nanya, namanya podcast kan nanya. Nah, jadi KIWEK tuh kan emang domisilinya di Bandung ya. Iya. Gimana sih kira-kira sebagai pemuda Hindu khususnya yang ada di Bandung, Ya. bukan peran KIWEK sih, gimana sih cara KIWEK nyikapinnya gitu pemuda, kondisi pemuda Hindu yang di Bandung? Ya betul. Jadi memang aku tuh lahir dan besar di kota Bandung. Nama aku Bali Nyoman Trijaya Utama, tapi dipanggil Iwe kan. Terus juga agamaku kan jelas Hindu ya. Iya. Kalau nggak Hindu kan nggak masuk KMADI. Hmm. Nah kedua, memang dari SD, SMP, SMA tuh aku kuliah di negeri. Jadi kayak apa ya? Sorry itu saya bahasnya tuh kayak kelompok minoritas. Tapi aku tuh sebenarnya nggak mau nyebutin minoritas. Iya sih. Ya kelompok inilah ya, yang kecil gitu ya. Iya. Misalnya kayak ketika nanti pas SMA, pas kemarin kuliah, pas kemarin SMA, kayak bulan puasa tuh orang lain taraweh, kayak aku tuh bengong gitu kan. Orang lain tuh ada pesantren, aku tuh bengong gitu kan. Kirain ikut Kak? Enggak ya? Enggak, tapi untuk ngaji di pagi hari mah ikut. Ikut aku. Karena bagi aku tuh agama tuh bukan musuh kan. Iya. Kedua tuh ya udah aku mempelajari juga, bukan artinya tuh aku masuk Islam secara mutlak gitu. Ketika aku harus ikut dulu tuh apa ya, SMP tuh Asmaul Husna. Ya kan? Iya. Asmaul Husna ya Allah ya Rasul. Iya. Kayak gitu-gitu ya. Nah, cuman pas aku tuh dapat sense of Hindunya tuh di hari Minggu di sekolah agama. Terus kayak ketika ada hari raya gitu. Nah, akhirnya tuh aku ngerasa kok sendiri gitu ya ketika aku graduation dari SMA gitu, kayak aku tuh pengen punya teman Hindu di Bandung tuh gitu. Akhirnya tuh ya ketika itu nyari-nyari di mana gitu komunitas-komunitas Hindu. Betul kan aku dulu pas setelah SMA aku kuliah di Universitas Katolik Parayangan. Yang ternyata di dalam kampus pun nggak ada komunitas Hindu. Iya. Terus aku nyari-nyari lagi di mana nih komunitas Hindu gitu, di Pura komunitas Hindunya Udah pada berpencar ya? berpencar. Kedua berpencar pas aku juga pas sekolah agama di Ujung Berung di Pura Wirasata Dharma ya cuman punya teman satu namanya tuh Boncel. Dari sekian banyak itu tuh entah kenapa ya, entah memang hype dari sekolah agamanya tuh nggak terjalin komunikasi pertemanan gitu ya, atau cuma mencari nilai. Akhirnya tuh ya teman aku cuma satu gitu. Akhirnya tuh aku pas kuliah tuh mencari-cari komunitas apa nih yang di dalamnya tuh semuanya tuh banyak mahasiswa Hindu gitu. Oke. Selama waktu KIWEK udah masuk ke fase kuliah nih, Iya. KIWEK kan pasti punya nih temen Hindu atau temen dari Bali. Iya. Nah itu tuh biasanya kalau KIWEK lagi pergi main atau nongkrong itu biasanya KIWEK tuh suka di mana sih? Kalau bareng sama teman-teman Hindu atau Bali khususnya. Ya, nah aku boleh cerita dikit ya. Jadi pas awal aku kuliah tuh aku memang nggak punya teman Hindu ataupun teman dari Bali lah yang memang beragama Hindu. Nah dari situ aku tuh baru lihatlah ada KMHDI. Nah di Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur kan kejauhan ya. Jawa Barat. Nah di situ barulah aku tuh dapat teman-teman yang Hindu. Cuman ketika itu tuh kayak aku tuh nggak punya dapat temen yang memang anak-anak nongkrong gitu loh, yang isinya tuh diskusi. Waktu itu kan aku memang nggak pernah diskusi ya, dan memang
dulu kan memang transisi ya dari anak-anak nongkrong tiba-tiba dapat temen yang diskusi terus gitu kan, ya udah akhirnya mulailah ikut nongkrong diskusi. Biasanya tuh di Dago sih ada namanya tuh after meeting club, jadi setelah kita kumpul kita tuh nongkrong di kafe tapi ngomongin yang serius lagi gitu. Tapi di Dago Bosan banget gak sih kayak gitu? Bosan banget bosan gak sih awalnya bosan, tapi ya seiring berjalan waktu tuh aku ngerasa ya ternyata manfaatnya banyak gitu bagi diri aku ya, khususnya karena ternyata aku tuh selama aku SD SMP SMA tuh ternyata Hindu aku tuh masih kurang gitu, kayak orang lain tuh udah ngomongin ABCD, aku masih ngomongin ABCD FGH gitu, misalnya aku masih ngomongin ABCD gitu, kayak kurang aja. Tapi aku bisa nongkrong di Dago sih. Sebentar Kak, di pause dulu ya. Itu tetehnya datang. Sini teh. Oh si teteh, Teteh ini ya kopi. teteh kopi ya, Teteh cantik barista. pisan si teteh, cantik pisan jadi mau aku teh, mau kopinya. Makasih ya. Nuhun teh. Oh, teteh. Semoga ini teh rezekinya numpuk. Boleh Kak, diminum dulu. Pasti ya, Iya. masa nggak Ya, bisa? minum dulu. Aku kocok dulu ya. Sambil minum kali ya. Sambil kocok boleh kocok. Habis dikocok baru kerasa. Nikmatnya ya. BTW aku juga punya kedai kopi sih. Oh ya. Tapi ini Apa kita tuh juga namanya tuh? namanya Kopi Paman. Oh. Ya baru running 1 tahun. Baru kecil-kecilan lah, tapi ya senang aja gitu punya tempat nongkrong buat anak-anak nongkrong. Iya. Mewadahi ya teman-teman. Apalagi Betul. orang Bandung tuh sukanya nongkrong. Betul. Banget nongkrong. Aku pengen nanya dong Kak, suka duka Kak Iwek dari mulai masuk KMHDI, dari mulai MPAB, terus sampai Kak Iwek jadi pengurus, lalu calonin jadi ketua tuh gimana prosesnya sampai pengen gitu, milih pilihan jadi ketua, kan Iya. tanggung jawabnya besar banget. Betul. Tadi kan Kak tadi bilang, Kak tuh masuk katanya di KMHDI. Iya. Nah itu tuh kenapa bisa awal mulanya KMHDI, karena sebelum-sebelumnya kan katanya Kak nggak tahu tuh teman-teman bergaul Hindu gitu kan. Ya betul. Aku ngopi dulu nih. Iya, boleh Kak. Biar nggak seret nih kemarau nih. Jadi awal mula tuh aku masuk KMHDI kepentingannya satu, aku pengen hanya cuma nyari temen dan nyari pacar. Karena aku seumur hidup aku tuh waktu pas SMA sampai ke semester 2-an lah ya di Unpar, aku tuh kayak punya hasrat untuk dapet cewek Pacar. Hindu, Oh, pacar iya. Hindu. Kenapa? Karena tuntutan keluarga kan. Apalagi kayak kita orang rantau, terus akhirnya tuh ya pengen orang tua juga berharap dapat cewek juga Hindu, Ya, minimal maksimal. Hindu lah gitu, maksimal Hindu Bali maksimal kan Hindu Iya. tuh Nusantara kan. Iya. Iya betul. Nah kedua tujuan aku masuk KMHDI itu yaitu teman sama dapat cewek Hindu. Kepentingan aku waktu itu ya nggak ada ambisius aku untuk jadi pengurus, nggak ada ambisius untuk jadi ketua gitu. Nah seiring berjalan tuh aku ingat banget waktu itu pengurus zamannya Bli Ferry kalau nggak salah, Bli Ferry nge-treat aku cukup baik lah, dalam hal itu kayak pas aku ikut-ikut kumpul gitu ya, kayak ya ditemenin seolah-olah tuh kayak aku tuh sahabatnya gitu ya. Terus kedua tuh ya awalnya juga aku nggak mau masuk pengurus kan proses di KMH itu MPAB, kaki lala, DMO kan, Ya, kaderisasinya ya. kaderisasinya. Nah aku ikut MPAB-nya, itu pun aku sendiri loh ikut MPAB tuh, jadi nggak ada teman, nggak ada kenalan gitu, jadi kayak orang-orang baru aja gitu, the new friend gitu. New friend ketika itu tuh, jadi terus memang ada gitu kayak dari diri aku sendiri tuh kayak ternyata aku nggak punya temen di KMHD. Awalnya tuh malas-malasan juga, kaki lala aku nggak ikut, DMO juga nggak ikut karena nggak punya teman kan, dan aku juga sendiri nggak ada inisiatif untuk nyari teman Mantep. gitu. Padahal niat awal aku tuh nyari temen dan nyari pacar kan, ternyata nggak dapet. Pas awal-awal ternyata senior-senior yang merangkul aku gitu, ayo kumpul di sini di pura ini kan, biasanya kalau nggak di sekre di pura kan ya. Iya. Sini kayak nggak pernah bosan gitu, senior-senior tuh dulu pengurus-pengurus tuh untuk ngajakin aku gitu, padahal dari diri akunya juga udah nggak mau gitu ya. Nah masuklah ke waktu itu ada fase namanya Lokasabe, perpindahan kepengurusan kan. Aku tuh langsung diajak sama teman-teman pengurus waktu itu untuk masuk ke pengurusan, dan lagi aku tuh awalnya memang nggak mau masuk ke pengurusan. Aku udah bilang ke senior-senior bahwa aku nggak mau ikut pengurus, aku cuma mau bantu-bantu aja gitu-gitu kan. Nah Tapi akhirnya sampai Kak Iwek Jadi langsung ketua. jadi ketua itu.
Nggak langsung. Oh, belum. Kan jadi pengurus dulu. Akhirnya entah kenapa besoknya tuh nama aku masuk ke list pengurus. Waktu itu aku inget banget humas kalau nggak salah. Tiba-tiba nggak daftar nggak apa-apa ya, humas aja. Ajaib banget nih gitu kan. Tapi kan bagi aku tuh itu salah satu peran pengurus waktu itu ya, nge-treat aku untuk ya udah ayo gabung. Akhirnya aku lah masuk ke pengurus dan di situ mulai aktif dan mulai Nyaman. mulai nyaman di situ aku ngerasa mulai nyaman dan akhirnya tuh aku juga setelah berproses jadi pengurus aku tuh berpikir kayaknya nggak hanya di sini deh, aku berperan di KMHDI. Akhirnya tuh aku ya secara sukarela gitu ya, dan tunjuk juga beberapa kali untuk menjadi ketua pelaksana di beberapa kegiatan misalnya MPAB. Nah pas di situ momen di situ tuh turning point aku tuh akhirnya tuh aku makin nyaman gitu, kayak KMHD itu bagi aku tuh pada saat itu keluarga gitu. Karena pertama sudah deket sama senior-seniornya, kedua deket juga sama adik-adik lucu gitu ya, dan ketiga juga ternyata aku dapet cewek di situ. Poin utama dari masuk Semuanya KMHD. dapet lah ya, Semuanya dapat ternyata. paket komplit pokoknya. Buy one get 10. Rugi dah. Berarti secara nggak langsung tuh alumni sama pengurus yang sebelumnya tuh ngelihat potensi KIWEK nih biar bisa berkembang sampai jadinya akhirnya jadi ketua gitu ya. Betul. Terus KIWEK suka dukanya gimana sih selama di KMDI, selama jadi ketua ya, terus juga gimana rasanya KIWEK sampai momen-momen yang paling gak bisa dilupain pokoknya selama di KMHDI ya. Aku tuh ngerasa pertama ya KMHD itu bagiku rumah kedua. Kenapa? Karena dimana lagi kita bisa bertemu dengan saudara lah ya, satu nenek moyang gitu. Walaupun semua manusia kan lahir dari satu nenek moyang, bagi aku mahasiswa Hindu itu adalah saudara dari satu ibu pertiwi lah gitu. Kedua, bagi aku juga KMHD itu yang banyak mengajarkan aku tentang kehidupan, tentang organisasi, tentang kepemimpinan, leadership, dan tentang tanggung jawab gitu. Karena jujur aku tuh dilahirkan memang dari keluarga yang memang tentara kan bapaknya keras gitu dan ABC, tapi aku yang sangat menentang. Tapi ketika masuk KMHD itu aku ngerasa bahwa banyak hal yang cukup impactnya ke aku besar gitu. Dari tanggung jawab, akhirnya juga aku harus menjadi nakoda kan, ketua KMHD selama 2 tahun gitu. Akhirnya juga aku di situ bagaimana cara belajar memanage orang gitu. Bagaimana cara mengambil resiko yang besar bagi banyak orang gitu. Bagi aku tuh ya impact dari KMHD itu cukup besar bagi diri aku gitu, sampai akhirnya aku bisa menjadi orang seperti ini gitu ya, yang bagi aku sendiri tuh kaget aja gitu, di luar ekspektasi aku gitu, bahwa di Jawa Barat gitu ya, di Bandung sendiri aku bisa sampai melanglang buana ke berbagai elemen pemerintah, swasta, orang-orang tokoh-tokoh penting di Jawa Barat gitu. Jadi pesan pertama itu sih bagi aku tuh. Jadi punya arti yang Kesan dalam banget ya. Dalam banget gitu. Bahkan kalau boleh jujur mah udah melekat banget di tulang aku, darah aku mengalir gitu ya, sampai aku pun kalau mau meninggalkan dunia ini gitu ya, pasti aku harap KMHD harus ngucapin duka gitu. Jauh banget ya. Jauh. Berarti nih benefit buat diri KIWEK sendiri banyak banget ya. Banyak banget jujur. Masuk KMHDI itu Betul, banyak banget ya. Betul. Bahkan bagi aku sekolah kedua aku tuh ya KMHDI di luar kampus gitu ya. Betul. Sekolah non formal. Kalau disimpulin 3 aja ada arti atau makna KMHDI buat KIWEK. Keluarga, rumah, ketiga tuh sumber ilmu. Oke. Bagi aku ya, nggak tahu bagi orang lain. Oke. Ini kan aku, bukan orang. Tadi kita udah ngomong panjang lebar sama KIWEK, tapi nggak kerasa nih udah mau beres kita. Kalau ngobrol sama KIWEK kayaknya nggak bisa deh cuman satu jam Nggak harus bisa, berhari-hari harus seminggu. gitu ya. Iya, nggak bisa cuman sebentar. Nah, dari tadi apa yang udah KIWEK cerita tentang gimana prosesnya KIWEK di KMHDI ataupun pengalaman KIWEK, apa sih harapan atau closing statement dari KIWEK sendiri buat KMHDI ke depannya? Ya pertama, bagi aku tuh KMHD itu rumah besar ya, sesuai dengan visi wadah pemersatu. Aku harap tetap menjadi guidelines buat teman-teman pengurus sekarang gitu, bahwa KMHD itu
wadah pemersatu gitu. Di luar kepentingan setiap orang tuh kan beda-beda. Kayak aku nih awal masuk KMAD kan kepentingannya nyari teman dan nyari cewek top waktu itu. Dan akhirnya tuh jadi melebar, akhirnya jadi pengen berperan banyak, akhirnya juga jadi pengen mengajak teman-teman lain memberikan semangat yang sama gitu bahwa aku tuh di KMAD banyak dapat manfaat. Bagi aku tuh teman khususnya bagi pengurus sekarang nih, aku sangat apresiasi nih dengan segala kreativitas yang sudah dibangun gitu ya, dengan segala sumbangsi teman-teman nih, Mira, Lara, Enrico, Kentung, Poster, Putri, Citra, Desta, Odit, Yogi, siapa lagi tuh di sana banyak. Cukup. Roman ketut layan. Roman tuh. Wah, banyak banget gitu ya. Tetap jaga kesolidaritasannya gitu pertama. Kedua, jangan pernah ngerasa bahwa KMHD itu menjadi gangguan bagi kalian gitu. Karena bagi aku nanti tuh kalian bakal nuai banyak gitu setelah di KMHD itu. Kayak aku sekarang tuh kayak banyak aja rezeki dari ya karena dari berangkat dari KMHD gitu. Kedua itu. Ketiga, kalau sumbangsi saran bagi aku buat pengurus sekarang, ayo kembali lagi semangatin anak-anak baru nih untuk jangan terlalu hard selling gitu bahwa KMHD itu menjanjikan A sampai Z gitu. Tapi kasih mereka pengertian bahwa KMHD itu adalah rumah keluarga yang notabene ketika kalian mau nyari A ada, nyari B ada, nyari C ada, dan harapan juga kalian bisa mengakomodir nih semua kepentingan yang ada. Jangan sampai kayak wah dia mah cuman mau hura-hura akhirnya nggak ditemenin gitu. Dia mah cuman mau diskusi jangan nggak ditemenin. Karena kan sesuai dengan tadi kan KMHDI rumah bersama kalian, rumah wadah pemersatu. Nanti bakal terurai sendiri gitu kepentingan dari masing-masing orang itu gitu. Dan harapannya itu kalian sebagai pengurus itu yang menjadi pelayan bagi mereka gitu untuk ayo nggak hanya nyari teman dan nyari pacar loh, kalian bisa nyari relasi, nyari ilmu, nyari pengalaman, nyari keluar dari zona nyaman juga. Itu zona nyaman 420. Zona nyaman. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin terakhir dari aku ya untuk teman-teman yang belum gabung KMHDI, ayo jangan gabung. Ayo jangan gabung kalau kalian masih SMA. Karena kan kesatuan mahasiswa, kalau SMA belum mahasiswa. Ayo menjadi keluarga dari kita. Harapannya kita bisa saling mengurai apa sih namanya? Mengulurkan tangan. Aku biasa main layangan ulur. Saling berproses bareng. Saling mewarnai. Karena kalau KMHD tanpa warna bagaikan hujan tanpa air. Nah, mendung tanpa udan. Gitu sih. Jadi tetap semangat ya guys ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah berjuang sampai detik ini. Semoga kita bisa bikin perusahaan bareng. Amin. Nah, oke. Tepuk tangan guys, tepuk tangan. Rame ya? Iya, banget ya. Sebelum kita masuk closing, mungkin aku nyimpulin dikit kali ya dari apa yang Kak Sebelum Iwek masuk tadi closing, ngomong. Ya, nah jadi kayak HDI ataupun gimana kita berproses, kita harus tahu gimana cara kita menempatkan diri di organisasi itu, gimana cara kita membawa organisasi itu untuk kita pelajari bareng-bareng, bagaimana itu kata Kak Iwek sendiri bisa dijadikan rumah bersama atau wadah bersama, ataupun cuma dijadikan sebagai hal-hal tertentu, tapi cara kita nyikapinnya harus ada rasa tanggung jawab dan juga rasa simpati untuk mencintai si organisasi itu. Betul banget nih. Sebelumnya makasih banyak ya Kak Iwek buat waktunya udah mau berbincang-bincang sama kita. Iya, aku yang ngatur juga nih. Makasih juga udah luangin waktunya sampai datang buat ngisi kita. Ya kan sampai malam gini, sampai subuh kali ya kita di sini. Sampai jam nggak ada jam. Oke deh guys, Lobet. segitu aja podcast kita kali ini. Semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari podcast hari ini. Sekian dari kami. Om Santi Om. Satya Meva Jayate. Jaya.
Sampai jumpa di podcast